Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Asa Kebaikan, Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di live Instagram Asa Kebaikan yang sudah kita adakan, kalau nggak salah udah episode ke-11 atau 12, setiap hari Kamis jam 8 malam di Instagram Asa Kebaikan. Sebelumnya aku mau kenalin dulu nih Mbak Butet. Asa Kebaikan ini adalah perkumpulan 7 jurnalis perempuan. Kita ini bisa dibilang sebagai komunitas untuk melakukan social movement atau hal-hal yang bermanfaat lainnya gitu kan. Kita bergabung baru beberapa bulan dan karena pandemi ini kita memutuskan untuk membuat live Instagram, sharing berbagai hal yang kira-kira sedang happening, sedang dibicarakan orang gitu, selain soal COVID-19. Nah, kemarin kan aku lihat nih di Facebooknya Mbak Butet kan pergi umroh, Alhamdulillah ya, tanggal 1 November kemarin ya Mbak. Iya, tanggal 3. Oh, tanggal 3, Karena ya visa kan dibuka tanggal 1, Alhamdulillah. Dari sekian jamaah di Indonesia, Mbak Butet terpilih ya, Alhamdulillah banget. Aku juga ikutan senang pas lihat di Facebooknya Mbak. Mbak Butet bisa tolong diceritain nggak di masa pandemi ini bagaimana sih gitu kan, apa namanya, teknisnya, progresnya, apa kelanjutannya untuk mendaftar, pemilihan jamaahnya seperti apa gitu. Silakan Mbak Butet, kita langsung aja ya. ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu Waalaikumsalam. wassalamu ala Rasulillah. Suara saya cukup merdu kah didengar? Udah. Ini udah sisa-sisa suara. Nggak tahu 2 hari ini agak-agak serak. Iya, Capek ya? baik. Capek ya Mbak Teman-teman, ya? Pulang dari Mekah Madinah. dari saya Mbak Butet. Jadi saya diminta untuk sharing pengalaman. Jadi Ya. kalau detailnya sih sebenarnya saya sudah beberapa bikin tulisan dan juga bikin video di TikTok. Ya, anak gaul, anak gaul. Medsosnya happening ya. Saya bikin TikTok. Jadi saya sempat ada lah share-share sedikit di sana gitu, dan ada masih beberapa lagi yang apa namanya, saya masih simpan belum saya share. Jadi ala-ala jurnalis sendiri begitulah. Meskipun Ya, bukan jurnalis, sok-sokan jadi jurnalis gitu. top. Aduh. Iya, senang saya bisa berbagi di sini karena memang apa yang saya alami kemarin ya untuk umroh itu, menurut saya pribadi ini adalah pengalaman yang luar biasa. Karena apa? Eh, Kalau bicara tentang haji umroh bisa dibilang saya udah lama lah ya. Sudah ini tahun ke-17. Ya, 17 saya Wow, berkecimpung di dunia haji dan umroh. Jadi memang begitu lulus Masya kuliah Allah. itu sudah terjadi travel gitu kan. Tapi 2 tahun kemudian baru berangkat Oh, haji, dan sesudah itu alhamdulillah tiap tahun Masya berangkat. Allah. Nah, jadi How lucky you are. ya alhamdulillah rezekinya di sini, Alhamdulillah. rezekinya di sini. Nah, jadi saya Ya, mengalami Alhamdulillah. kondisi Mekah dalam kondisi kosong itu baru 2 kali. Ketika umroh tahun 2005, berarti 15 tahun yang lalu, saya pernah umroh itu memang kosong karena saat itu orang masih berpikir untuk haji. Sementara kalau untuk umroh kan, kalau bisa dibilang orang-orang kaya doang lah yang waktu itu umroh gitu kan. Ya. Seperti itu. Nah, saya kebetulan diminta untuk mendampingi pembimbing. Saat itu saya belum jadi pembimbing, jadi saya berangkat dan itu kosong. Masjidil Haram kosong, Oh, tiap mau berangkat apa mau mulai tawaf dan tiap putaran tuh cium hajar aswad tuh bisa gitu loh. Itu tahun 2005. Nah, sesudah itu sampai tahun 2020 kemarin saya berangkat umroh terakhir itu di Januari 2020, dan rencana berangkat lagi di Maret 2020 tanggal 29, tapi uh, akhirnya karena COVID ini nggak jadi berangkat kan. Nah, kemarin itu iya. adalah pengalaman saya melihat Masjidil Haram kosong untuk kedua kalinya, Iya. dan bahkan Masya lebih Allah. kosong daripada tahun 2005.
Karena kalau tahun 2005 tetap masih ada jemaah lah gitu kan. Kalau kemarin itu bisa dibilang area Ka'bah betul-betul kosong banget gitu. Nah itu pengalaman Steril yang ya. menurut saya, alhamdulillah saya dapatkan kesempatan untuk bisa berumroh di, orang bilang di new normal ya. Tapi menurut saya ini belum normal, Iya. belum. Masih Oh ya, pandemi. jauh dari normal ya Mbak. Iya, Belum benar. normal. Ini masih pandemi kalau menurut saya. Iya, Nah, jadi iya benar. kalau boleh cerita, jadi tanggal 30 malam, tanggal 30 malam tuh di grup umroh tuh banyak banget penawaran-penawaran umroh untuk berangkat tanggal 1. Jadi tanggal 31 dini hari, berarti sudah tanggal 30 malam lah ya. Tanggal 31 dini hari itu jam 1 jam 2 itu saya belum tidur, terus ada grup yang menawarkan untuk umroh berangkat tanggal 1. Berarti kesempatannya untuk daftar hanya besok, pengurusan segala macamnya hanya besok, dan lusanya berangkat. Iya. Nah, Iya. saya waktu itu tidak terpikir untuk umroh karena apa? Ibu saya kebetulan sakit. Ibu saya sakit, jadi galau. Aduh, kalau cuma sekedar umroh saja, ya bukan sekedar ya, artinya itu kesempatan luar biasa. Tapi kalau untuk umroh maksakan sekarang kayaknya enggak deh. Saya enggak mungkin ninggalkan ibu saya gitu kan. Cuma kayaknya ibu saya lihat gitu, liatin HP, saya bilang, Bu ada umroh gitu. Oh iya, kamu nggak berangkat? Enggak lah Bu gitu. Tapi murah loh itu, kata ibu. Ya Bu, enggak, saya bilang gitu. Sampai akhirnya pagi, ibu tuh galau, diusap kepala saya. Kamu mau berangkat nak? Iya mau Bu. Akhirnya berangkat. Saya Tahu ya daftar Ibu ya, saat Ibu itu tahu lah juga. ya. Ya namanya orang tua lah ya. Dengan orang tua dimaksud, Iya, kamu mau iya. berangkat, berangkatlah, sudah nggak usah pikirkan ibu kan. Loh tapi kan kita mau ke Solo Bu, mau mudik, nggak usah mudik, bisa kapan-kapan. Akhirnya saya berangkat dengan durasi yang memang pagi itu saya daftar, siang itu sudah swab. Tanggal berapa Gitu. itu Mbak? Jadi saya swab siang itu juga. Nah, besoknya saya berangkat ke bandara tanpa bawa apapun. Saya nggak tahu hasil swab saya negatif atau positif. Saya tidak tahu visa saya sudah keluar atau belum. Saya tidak tahu tiket saya sudah diisi atau belum. Pokoknya berangkat aja, nekat. Iya. Nih, sementara Itu tanggal saya 2 ya? Tanggal 2 ya Mbak? Kenapa? Itu tanggal 2 ya Mbak? Nekat sih kalau tanggal 2 ya? tawakal ya. Pasrah sudah. Iya. Padahal saya orang travel yang biasa prepare jauh-jauh hari, gitu kan. Bahkan sebelum berangkat tuh komunikasi dengan jemaah juga kami lakukan. Oh ini Bu, visanya ya sudah aman, tiketnya sudah aman, silakan berangkat besok ketemu jam sekian. Ini nggak ada. Jadi SOP travel tuh udah nggak dipakai. Jadi Gitu. pede aja ya Sampai ke di bandara ya? Kenapa? Jadi pede aja ya ke bandara, datang bawa koper gitu ya Mbak? Iya, bawa koper udah pamitan. Itu tanggal 2 kan Mbak? Tanggal 2 November kan? Waktu itu? Kenapa? Tanggal 2 November kan? Waktu itu pas bawa kopernya? Itu tanggal 1. Tanggal 1. Oh, Jadi tanggal 1 November itu rencananya ada 300 orang yang berangkat, kurang lebih ya, ada 300 orang yang berangkat. Tapi karena memang pengurusan PCR ya, hasil swab itu juga butuh waktu untuk di lab sekian ratus orang yang mereka lakukan kurang lebih dari 24 jam lah, kurang dari 24 jam. Terus ngurusin visa juga kurang dari 24 jam. Alhasil di tanggal 1 itu ada 3 kasus kalau saya melihatnya. Yang pertama, ada yang visanya keluar tapi PCR nggak keluar. Gitu. Terus ada yang PCR-nya keluar, visanya keluar 20 menit sebelum sesudah close. Pesawat masih ada. Cuma udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu yang terjadi sama saya. Itu yang terjadi sama saya. Jadi, ya sudah gimana aturan kalau sudah tutup buku kan, sudah bikin laporan, ya nggak bisa lagi kan. Karena pesawatnya masih ada, cuma udah kita nggak mungkin lagi ngejar. Itu yang terjadi sama saya. Dan ada juga kejadian yang visanya keluar, PCR-nya keluar, tiketnya dia nggak ada. Orangnya? Gitu. Jadi akhirnya sekitar 8 orang nggak berangkat hari itu, termasuk saya.
Oh, oke, oke, Oh, ha. nah, akhirnya pulang lagi kan. Kata ibu, kok pulang Iya. lagi? Saya bilang, iya Bu, visanya sudah ada, tapi saya nggak tahu nih apakah tiket bisa reschedule atau tidak. Saya nggak tahu. Kita tunggu sajalah Iya, informasinya. iya. Mungkin nanti malam akan ada informasi. Dan alhamdulillah ada informasi bahwa tiket kami bisa di reschedule untuk 80-an orang ini. Jadi aman, nggak ngeluarin duit kan. Kalau ngeluarin duit, mikir lagi. Karena untuk Iya. berangkat kemarin tuh saya butuh 15 juta untuk berangkatnya saja. Jadi memang ada sponsor dari Saudi yang menggratiskan visa dan LE. Jadi saya hanya diminta untuk bayar tiket saja sama swab. Gitu. LA itu Makanya apa, murah. Mbak? LA itu apa? Kenapa? Oh, Mbak, itu LA itu apa tadi yang disubsidi LE sama itu land Arab itu apa? arrangement. Jadi biaya hidup, ya biaya hidup di sana untuk hotelnya, untuk Oh, bisnya, untuk makannya, semua yang biaya hidup di sana itu di-free-kan karena memang ada sponsor saat itu. Begitu. Nah, itu untuk ketika semua, saya Mbak, tidak, kenapa? itu untuk semua jamaah Indonesia atau kelompok Mbak Butet aja 80 orang? eh saya kurang tahu detailnya, tapi lebih dari 100 sih sebenarnya yang dapat harga murah seperti itu, meskipun ada juga beberapa yang memang harga normal. Harga normal itu Oh, berarti land arrangement dan visanya 25 ya? bayar. Ada yang harga seperti, memang dia sudah jauh-jauh hari sudah prepare. Mereka pakai seragam, kopernya sama. Itu kan nggak Oh, mungkin disiapkan dalam waktu sehari, toh gitu, iya, iya, kecuali iya, memang betul, sudah betul. jauh-jauh hari. Nah, kalau saya boro-boro seragam koper aja apa yang ada gitu. Iya, iya, iya. Nah, begitu saya melihat jamaah yang tanggal 1 sudah landing, saya kan dapat informasi bahwa oh di sana protokolnya seperti ini. Lalu nanti di apa namanya perlakuan untuk apa selama karantina seperti ini, dan saya dapat informasi bahwa yang jadi masalah adalah mereka makanan sering telat. Ya kebayang sih ya, karena memang tidak pernah ada tamu tiba-tiba dalam sekian bulan kosong dan ada tamu pakainya box lagi bukan prasmanan gitu kan. Jadi mereka Iya, ya ini adalah kali pertama mereka juga gitu loh. Ada tamu dengan iya. makannya itu pakai box gitu. Jadi makan siang Iya, tuh jam iya. 4 sore, sarapan jam 11 siang. Oh, Nah, melihat oke, seperti oke. itu karena saya masih di Indonesia langsung bawa lah macam-macam makanan kan. Segala macam saya bawa Iya, aman. Jadi ketika iya. besoknya tanggal 2 saya harus swab lagi karena apa? Umur PCR saya kurang lebih dari 72 jam kalau saya landing di Jeddah tanggal 3-nya. Jadi Oke, PCR oke. lagi. Jadi PCR lagi dan deg-degan Iya. lagi. Karena apa? Hasilnya kita nggak tahu. Iya, betul. Heeh. Banyak, Nah, pasti banyak yang malamnya perubahan gitu ya, sekitar oke. jam-jam jam 10 kalau nggak salah itu dapat kabar, alhamdulillah atas nama Eli itu hasilnya negatif. Oh, alhamdulillah berarti berangkat benar ini besok ini. Alhamdulillah. Aduh, ya sudah. Nah, ketika berangkat, karena memang jemaahnya cuma 80 orang, satu pesawat itu tidak ada jemaah yang lain, gitu kan. Jadi tempat-tempat duduknya juga enak gitu. Kita bisa 3 tempat duduk itu untuk kita sendiri, 4 tempat duduk untuk kita sendiri, gitu kan. Jadi memang Itu protokol kesehatannya satu pesawat, kenapa? satu pesawat itu ada berapa orang, Mbak Butet? Kalau jemaahnya cuma 80 orang ini tadi, plus TKI TKW. Jadi plus memang orang-orang yang Oh, balik ke Saudi. Jadi oh tidak yang ada pekerja tambahan ya. dari jemaah lain. Cuma yang kemarin mundur berangkat, akhirnya berangkat di tanggal 3 itu saja, tidak ada jemaah baru. Oke. Gitu. Nah, ketika saya masuk di pesawat itu memang protokolnya jelas gitu ya. Kayak makan pun mereka tidak menyiapkan sendok yang kalau dulu kan kita biasa ini ya, sendok Iya, ya Saudi kan sendoknya yang bagus lah gitu ya, stainless lah gitu kan. iya, iya. Ini enggak pakainya pakai apa namanya? Plastik Plastik. plastik sekali buang selesai, sekali buang selesai gitu kan. Nah, apa namanya tempat-tempat yang dulu biasanya apa
Untuk tempat sayur atau tempat apa itu juga sekarang pakai plastik semua gitu. Jadi memang protokolnya bagus sih, Saudi protokolnya bagus dan apa saya acungkan jempol lah kalau untuk protokol itu. Tapi begitu pulang beda karena udah penuh. Oh iya, Ketika jamaahnya sudah udah penuh, nambah ya. betul. Iya, iya, iya. Jadi ketika sudah penuh ya sudah Oke. susah gitu kan untuk jaga jarak ya nggak bisa lagi sudah seperti itu. Iya. Oke, oke. Gitu. Mbak, Nah, begitu ini sampai di Jeddah, oke, ini jadi mm-mm. landingnya di Jeddah ya? Iya, di Jeddah. Kami landingnya di Jeddah. Dan itu Masya Allah protokol kesehatannya itu saya akui bagus gitu ya. Jadi begitu kami masuk landingnya di terminal baru itu sudah ada kayak garis-garis begitu loh. Jadi oh di depan Oh kita iya, kita jangan dekat-dekat lah ada jaraknya seperti itu. iya, ada Begitu jarak. bahkan yang kita biasa tahu bahwa Saudi ini kerjanya lamban gitu kan. Kemarin saya nggak melihat itu. Saya melihat Alhamdulillah mereka ya. cekatan, mereka sangat banyak personilnya. Jadi kami yang 80-an orang ini nggak sampai setengah jam udah selesai lewat checkpoint gitu loh. Oh. Sementara kalau dulu Iya, kan, biasanya lama ya, aduh Mbak. lama Iya, iya, betul, banget betul. gitu kan, Iya, iya, lama aku banget juga tuh waktu itu. ngantri. Iya, iya, iya. Ini nggak ada ngantri sama sekali gitu. Nah, jadi mungkin karena Iya, betul, saya betul. nggak tahu apakah memang ini kebijakan baru dari Saudi atau karena COVID, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi memang bagus cara pengaturannya. Jadi imigrasi tidak ada antrian. Terus ketika ngambil bagasi pun juga Oke. apa namanya mereka itu tempatnya luas banget. Jadi nggak ada penumpukan orang lah seperti itu bagus. Dan begitu keluar dari bandara itu sudah diarahkan ke bis. Iya. Jadi sudah ada nama-nama di bis, sudah ada panitianya juga. Mereka tanya nama kita siapa, mereka cek, oh kita di bis nomor 2, bis nomor 3 langsung masuk bis. Jadi tidak ada istilah kita Oke. duduk-duduk dulu, yuk nunggu bis datang itu nggak ada. Iya. Gitu. Jadi bis Biasanya kayak memang gitu ya, sudah Mbak. keluar. Iya, iya. Kenapa? Oke. Iya, biasanya nunggu dulu gitu kan, sampai bis lama Ya, datang gitu. Ini langsung ya, iya, landing langsung masuk iya. bis. Kalau dulu, ya kalau dulu kan gini, satu grup ini lengkap dulu semua, kumpul semua, baru kita naik Iya, masuk bis bareng-bareng, kan begitu. Sekarang iya, ini enggak. iya, Jadi begitu kita sudah dapat koper langsung diarahkan keluar. Jadi kalaupun oke. nunggu nunggu di bis saja deh gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi Oke. lebih bagus lah, lebih bagus untuk pelayanannya. Jadi kita juga nggak terlalu apa, nggak terlalu lama nunggu di luar gitu kan. Nah begitu di bis, Iya, iya. mungkin karena ini sedang COVID atau mungkin ini adalah kloter pertama, jadi penyelenggara itu tidak menyiapkan snack dan apa namanya minuman lah biasanya kan dapat tuh. Ini nggak sama sekali. Iya, iya. Padahal perut kita perut Indonesia yang itu udah malam gitu kan, udah jam 9 malam, udah lapar gue Iya, gitu, tapi nggak ada makanan. iya, iya, iya. Beda lah ya, iya, iya, betul, betul. Oke. Nah, saya nggak tahu apakah memang ini sengaja tidak dikasih makanan karena terkait dengan COVID, atau karena memang Iya, penyelenggaranya tidak menyiapkan, karena ini kan bisa dibilang hal kecil lah seperti itu kan. Nah, saya kurang tahu, saya juga iya. nggak tahu, tapi semua bis baik tanggal 1 ataupun tanggal 3 memang tidak dapat makanan sama sekali. Gitu. Jadi standar Oke. umroh yang biasanya dulu dapat makan ketika kedatangan sekarang nggak ada. Gitu. Iya. Nah, kita nggak tahu nih kalau memang penyelenggaranya beda, mungkin beda juga aturannya. Nah, yang menarik adalah ketika masuk hotel, saya lebih fokus ke pembahasan ini ya terkait dengan COVID ini karena tadi saya lihat dari Asa Kebaikan memang fokusnya ke sini. Saya tidak bahas masalah ibadahnya, Iya. ibadahnya nanti lah saya sisihkan dikit. Nah, apa ketika kami masuk ke Nanti hotel itu bis, dari pertanyaan aja ya, Mbak. Nanti dari kenapa? pertanyaan aja ya, kalau ada yang bertanya ya, Boleh, Mbak. boleh, 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 boleh. Oke. Jadi Hotel ketika gimana, di Mbak? bis itu pun juga isinya cuma setengah. Isinya cuma setengah, jadi baris itu cuma satu orang, satu baris satu orang. Jadi cuma 20 orang Oh, kami satu bis. Sementara kalau full itu 49. oke. Gitu. Nah, jadi ini kurang dari 50%. Nah, begitu sampai di hotel, itu juga barang-barang kami itu disemprot disinfektan sebelum masuk Oh ke ya. dalam hotel. Sementara kami begitu masuk, jadi pembagian kunci itu di dalam bis,
pembagian kunci ini kamar nomor sekian, kamu sekamar sama nomor sama siapa, itu pembagiannya di dalam bis. Jadi begitu turun, kami diarahkan masuk X-ray, lalu langsung ke lift. Oh, Langsung ke lift, oke. Nggak di langsung ke lobby dulu ya? kamar. Jadi Oke. tidak ada, kalau apa yang pernah umroh kan mungkin kita kumpul dulu di lobi, nanti Nunggu. ada pengarahan, Iya, apa ini nggak ada, iya, ini nggak ada. Jadi iya, iya. saya pun bahkan menunggu grup berikutnya yang ada di apa di bis berikutnya, karena saya ada makanan yang mau saya bagi gitu kan. Itu nggak bisa. Iya. Jadi dibilang kamu naik ke atas. Saya bilang saya nunggu orang, nggak bisa. Kamu naik langsung ke atas. Gitu. Jadi memang mereka tidak mau sama sekali ada kumpul-kumpul. Gitu. Ini Iya, keren iya. banget kalau menurut saya, cara mereka berdiri di depan lift, mereka berdiri depan pintu. Kita udah nggak bisa apa ya bahasanya, nggak bisa ngacir gitu. Semuanya Udah jadi pokoknya langsung serba aja serba gitu. udah diatur ya Mbak. Udah benar-benar udah diinin banget ya sama orang Arabnya ya dari pihak sananya ya Mbak. Iya, iya. Jadi mereka memang sudah pagar betis lah. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ke lift. Iya. Gitu. Nah, sampai di kamar, kamarnya memang luas karena memang ada aturan saat ini adalah sekamar itu diisi berdua, dan untuk saat ini harus bintang 5 karena memang bintang 5 ini kan luasnya itu kan lebih besar lah daripada bintang 3 kan gitu, atau bintang 4. Jadi dari segi luas kita luas banget, dan apa sekamar berdua gitu. Nah, karantina selama 3 hari ini kita tidak boleh kemanapun, bahkan untuk ketemuan orang di bawah di lift itu kalau ketahuan mereka catat nomornya atau di foto Oh, gitu kan. Nah, itu dilaporkan ke pihak muasasah. Nah, ini yang terjadi di tanggal 1 kemarin. Ada yang ketemuan sama orang di lobi, terus petugas di sana moto gitu kan, ini jemaah Indonesia kok ada di lobi, sementara kan kita nggak boleh kumpul-kumpul. Nah, difoto dan dilaporkan ke iya. muasasah gitu. Terus? Nah, jadi ketika kami datang, yang tanggal 3 datang, yang tanggal 1 kan mau umroh tuh, karena Iya, mereka sudah 3 hari dulu karantina. sudah Nah, tiga pulang hari. umroh karena ada pelanggaran-pelanggaran itu, mereka tidak diperbolehkan keluar dari hotel sama sekali, mereka karantina lagi. Oh, I see. Gitu. Jadi benar-benar cuma umroh doang ya Mbak? Uh, kalau kalau di awal sebenarnya tidak. Jadi mereka begitu umroh mereka bisa jalan-jalan, bisa keluar. Tapi karena mungkin ya, mungkin kasus itu belum sampai karantina 3 hari sudah kumpul-kumpul di bawah, ada orang ketemu, orang datang ngobrol atau apa. Nah, itu yang membuat catatan muasasah untuk mereka tidak diperbolehkan keluar. Mungkin ya, saya kurang tahu karena memang tidak ada informasi resminya. Nah, itu yang membuat kami yang berangkat tanggal 3 hati-hati. Jangan deh kita kayak Iya, begitu iya. gitu kan. Jangan kita kayak begitu. Jadi selama Iya. 3 hari itu nggak keluar kamar sama sekali. Makan disuplai Jadi sama hotel. Makanan tapi dari hotel makanan udah disuplai disediain sama segalanya ya hotel. Mbak ya? Betul. Kalaupun kita misalnya mau ngasih sesuatu ke kamar lain, minta orang bellboy. Tolong dong anterin gitu. Kita Oh, nggak keluar. Kita nggak keluar. Gitu. Nah, di hari ketiga kami di swab. oh Jadi gitu, hari ketiga oke. kami di Setelah, swab, dan ternyata dari hasil swab itu ada 2 orang jemaah tanggal 3 yang dinyatakan positif. waduh, kok bisa gitu? Gitu. Padahal waktu berangkat negatif. Iya, kok bisa ya? Nah, itu Jadi coba gimana tuh nanti Mbak kasusnya? dari jurnalis nih gimana di apa diinformasikan ke kami yang awam nih, mungkin dapat informasi dari dokter atau apa, informasikan ke kami kok bisa ya gitu. Iya, Alhasil ketika kami berangkat umroh menuju ke Masjidil Haram, 2 orang ini nggak bisa umroh. di kamar aja jadinya, mereka Gitu. digabung. Bukan cuma di kamar, tapi dipindahkan kamarnya, dipindahkan towernya tuh di Konrad, kami menggunakan Konrad itu ada apa namanya dua gedung ya, ada 2 gedung yang satu tower Oh, sofa, satu tower apa. Nah, ini dipindah tower, jadi benar-benar nggak bisa berhubungan sama sekali dengan yang memang positif ini tadi, dia dipindah Masya Allah. gitu.
Nah, jadi kami umroh, alhamdulillah saya negatif, jadi saya bisa umroh gitu. Nah, pelaksanaan umrohnya itu pun juga bagus ya. Jadi ketika masuk Masjidil Haram itu harus melampirkan jadwal masuknya. Kami jadwal masuknya adalah tanggal berapa saya lupa, tanggal 7 kalau nggak salah. Tanggal 7 jam 6 sore. Nah, sebelum jam 6 sore kita udah selesai semua, kami mau masuk Masjidil Haram nggak boleh. Belum waktunya. Jadi emang betul-betul nunggu jam 6. Iya, Mbak Butet itu jadi masuk ke Masjidil Haram untuk umroh itu pas tanggal 7 ya? Tanggal 7. Tanggal 7. Oh, Jadi jadi setelah harus 3 sesuai hari, tanggalnya sama jamnya. Kenapa? Oh, jadi harus sesuai jamnya jam tanggal Betul. 7, jam 6 harus itu. Jam 6, betul. Nah, kami kan waktu itu berpikir begini, namanya apa namanya kita kan pengen bukan ngakalin sih. Kalau memang bisa jam 6 bisa masuk kan bisa dapat maghrib kan begitu. Iya, iya. Karena memang Mbak, maghrib terus itu niat umrohnya, jam 6 lewat Mbak, niat ya. Mbak, niat umrohnya gimana? Kan harus di tempat khusus kayak Bir Ali gitu kalau nggak salah ya? Oh, oke. Kita bahas fikihnya dikit ya. Jadi kalau Iya. saya pribadi niat umrohnya itu di atas pesawat ketika di Yalamlam. Jadi selama 3 hari Iya. itu saya pakai ihram. Selama Iya. 3 hari itu saya pakai ihram. Nah, tapi ada Oh, teman-teman yang mereka berihramnya itu dari Tanim. Karena menganggap sudah 3 hari di Mekah, menurutnya sudah iya. dianggap mukimin Mekah, jadi dia ke Tanim. Jadi bis yang akan membawa saya ke Masjidil Haram yang cuma di depan pintu hotel pun, saya harus masuk bis. Saya bilang loh, saya kan sudah mikot, ngapain harus masuk bis? Ternyata nggak bisa, Iya, karena Biko. mereka akan menghitung orang yang masuk ke Masjidil Haram dari bis itu. Gitu. Jadi akhirnya saya ke Tanim dulu. Ke Tanim menemani teman-teman Untuk yang mikot. berihram di sana, berniat di sana. Oh, Mbak, tadi kan katanya udah mikotnya lagi di atas pesawat ya. Sedangkan jadi 3 hari itu dalam keadaan pakai baju ihram di Betul. dalam apa namanya di dalam hotel. Nah, Karantina. tapi kan yang aku juga awam sih ya, yang setahu aku tahu waktu aku umroh kemarin kan dibilang kan ada beberapa bagian yang kita nggak boleh melakukan apa, nanti bakal batal. Itu gimana, Mbak? Selama 3 hari kan kita ke kamar mandi, kita buka jilbab, kita segala macam itu Kalau gimana? kalau ke kamar mandi nggak apa-apa, mandi pun nggak apa-apa, tapi yang nggak boleh kan pakai wangi-wangian. Oh, Gitu. oke. Terus tidak boleh kita gunting-gunting kuku, Iya. gitu. Di Padahal luar itu itu kan hari aman semua Jumat ya, itu Mbak ya? Oh, tanggal jadi 7 itu nggak boleh sama sekali gunting kuku, gitu. iya, iya, betul betul. Oke, oke. Ya, oke, lanjut, Gitu. Mbak. Jadi saya pun tidurnya pakai jilbab, karena kan sedang berihram. Iya, benar nggak boleh dibuka kan? Nah, itu kalau mandi gimana, Mbak? Betul. Kalau mandi kan tidak ada yang lihat tuh, nggak apa-apa. Mandi terus nanti pakai lagi. Jadi begitu keluar dari Oh kamar iya, mandi kita sudah pakai kaos kaki. iya. Oh iya, oke, oke, I see. Tapi Iya, iya, betul. tapi kamar mandinya bintang 5 aman lah, itu kering kamar mandinya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Nah, Oke, oke. jadi begitu masuk Masjidil Haram itu sudah di apa namanya, harusnya pakai aplikasi namanya Edmarna, tapi karena kami ini dari muasasa, mereka yang urus semua, jadi kami masuk-masuk aja. Tapi harus pakai ID card. Iya, Gitu. Nah, ID card oke. ini yang apa namanya akan dicek oleh petugas, tapi tidak dicek satu persatu ditembak barcode-nya tidak. Cuma kalau dia pakai ID card boleh. Nah, sementara pernah ada teman saya dia pegang doang ID card-nya, tidak dipakai. Jadi dilihatnya tidak ada, Oke. ditanya mana ID card-nya, oh ditunjukin baru dia bisa masuk. Oh, Gitu. Jadi ketika masuk Masjidil Haram pun itu juga sudah ada line-nya. Jadi kita ngikutin saja belok kanan, belok kanan, belok kiri, belok kiri. Pokoknya ngikutin saja lah. Dan itu subhanallah ya, apa Masya Allah, saya melihatnya memang Saudi ini sudah siap untuk menerima jemaah dengan guiding seperti tadi gitu loh. Jadi di lantai itu ada setelah garis-garisnya. setelah 8 bulan ya, Mbak, mungkin mereka prepare-nya juga lama kan setelah 8 bulan pandemi gitu kan. Betul, Mereka juga betul. lumayan lama preparing-nya kan untuk menerima jamaah. Jadi mereka udah bener-bener banget banget untuk ininya, untuk peraturannya.
Mbak, ini ada Mbak, Betul, betul. ada yang boleh tanya jawab? Udah boleh? Monggo, nggak apa-apa, silakan. Boleh ya. Nih Mbak, jadi kemarin Mbak Butet itu pergi umroh itu jadi mau pakai atas nama pribadi atau mau pakai travel umroh tersendiri atau gimana sih Mbak? Kita sebagai orang awam. Ya, jadi kalau saya tidak membawa nama travel saat itu berangkat, cuma memang saya ada mendaftarkan beberapa teman saya yang memang ingin berangkat. Jadi informasi ini kan menyebar sudah kemana-mana kan. Bahkan ada teman yang dia punya Iya. komunitas diinformasikan umroh seperti ini di komunitas gitu kan. Nah kalau saya pribadi saya nggak berani untuk menginformasikan secara umum karena apa? Pertama saya nggak tahu apa yang terjadi. Karena Iya, ini betul. memang Iya, programnya iya. adalah program ada muasasah apa Saudi yang mereka mempunyai program ini bekerja sama dengan yang punya tiket Saudi ya. Jadi mereka kerjasama, Oh, gitu kan? Ini analisis saya ya. Mereka kerjasama di iya. hari H-1 tiket masih banyak belum terisi. Oh, Sementara kalau kalau apa namanya muasasah mereka juga mungkin sudah ngeblok hotel sekian, mungkin ya mungkin saya nggak tahu. Dan akhirnya dikasihlah kami ya udah yang penting tiket apa namanya tiket laku gitu kasarnya ya tiket laku dan kami iya, iya. berangkat gitu. Mbak, tadi kan Mbak Butet bilang ada beberapa jamaah yang udah siap banget pakainya yang seragam, jilbab, jaket, segala macem. Nah, itu apakah memang sebelum tanggal 1 November, jadi memang sudah ada pengumuman akan bisa menerima jamaah umroh ya? Jadi mereka sampai prepare-nya tuh udah lama banget tuh Kalau kan? kalau informasi yang saya dengar sih sebenarnya mulainya itu tanggal 3 awalnya. Tanggal 3. tiga Jadi saya November. nggak tahu apakah ini grup Oke. tanggal 3 maju atau memang grup baru, saya kurang tahu. Tapi yang jelas di bandara itu kami melihat ada beberapa grup yang mereka menggunakan seragam, terus pakai koper. Jadi memang rapih lah gitu. Rapih artinya logika saya sebagai penyelenggara kayaknya agak sulit untuk bisa membuat grup dalam waktu sehari seperti itu kecuali memang Iya, dia biasa backpacker. Kalau biasa backpacker iya, kan yuk berangkat nanti malam juga banyak yang mau gitu. iya. Ini Mbak, kalau ada yang Gitu. punya penyakit bagaimana Mbak? Mendeteksinya bagaimana kalau yang punya penyakit penyerta? Kayak misalnya ada Eh, jantung, ada hipertensi, itu kan karena kita kan nggak boleh kan orang yang menderita penyakit itu kan untuk pergi jauh-jauh gitu, apalagi sampai ke Mekah. Itu apakah sampai sedetail itu juga diperiksanya? Kemarin itu bahkan kami diperiksa tensi pun tidak gitu. Jadi memang Ah, di tidak ada pemeriksaan secara pribadi untuk berangkat kecuali swab aja. Itulah oh gitu. itulah kenapa aturan pemerintah Saudi sampai saat ini adalah yang usianya 18 sampai 50 tahun yang bisa berangkat. Oh, Mungkin kalau 50 tahun ke oke. bawah, mungkin perkiraannya masih sehat-sehat lah gitu ya. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas ya mungkin ada yang sakit, hipertensi dan segala macamnya. Oke. Terus Mbak, apakah benar yang saya baca, kalau nggak salah saya yang saya tangkap ya, apakah memang selama kita umroh di Masjidil Haram itu hanya umroh aja tanpa bisa kita sholat di mana di makamnya Nabi Ibrahim gitu kan, di Masjidil Haramnya di depan Ka'bah, apa seperti itu juga Mbak? Jadi ada 3 grup yang sudah berangkat ya dari Indonesia. Yang pertama tanggal 1, terus tanggal 3 yang saya, dan tanggal 8. Jadi kasus yang tanggal 1 dan tanggal 3 ini hampir sama, bahwa yang berangkat ini begitu di swab pertama terdapat beberapa orang yang positif. Nah, selesai umroh, Oke. kami karantina lagi dan di swab lagi yang rencananya itu akan membawa kami ke Madinah. Tapi begitu di swab lagi, ada lagi yang positif. Positif. Nah, Oh, ini yang membuat kami tidak bisa keluar dari hotel sama sekali. Sementara yang tanggal 8 ini begitu masuk Mekah, lalu sesudah itu di swab dan hasilnya negatif semua. oke. Ketika hasilnya negatif semua, mereka bisa ke Masjidil Haram besoknya.
Jadi sesudah umroh, Hmm. mereka di swab lagi, hasilnya negatif lagi, Oh, iya. gitu. Jadi kasusnya adalah kalau saat itu di grup kami tanggal 3 itu negatif semua, kemungkinan akan sebebas dalam tanda petik yang grup tanggal 8. Jadi bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Hmm. Gitu. Cuma Tapi karena untuk kasusnya mendekati, saya itu ada yang positif lagi jadi bertambah. Akhirnya sampai pulang pun kami nggak bisa keluar dari hotel, bahkan tidak ke Madinah juga. jadi nggak ke Madinah ya Mbak, di Mekah aja ya? Nggak, 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 nggak sama sekali. Di Tapi yang hotel tanggal aja sudah. satu dan tanggal 8 itu juga nggak ke Madinah? Yang tanggal 8 ke Madinah. Ya Oh, mungkin karena dia sudah belajar yang tanggal 1 dan tanggal 3 ya. iya, 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 Mereka iya. betul-betul jaga protokol, minum vitamin segala macam lah mungkin ya Vitamin. seperti itu karena mereka lihat yang tanggal 1 dan tanggal 3 kok ada yang positif lagi. Dan itu yang membuat Oh kami gitu. tidak ke Madinah. Sementara yang tanggal 8 itu mereka full tidak ada yang positif satupun. Jadi mereka ikut ke Ya, Madinah. alhamdulillah. Oh gitu. Ya, jadi Gitu ya nasib tiap-tiap kita lah kelompok nggak berbeda bisa ya. berangkat Iya. ke Madinah. Mbak, jadi ini total umroh berapa hari? Normalnya itu minimal 9 hari kan? Kalau yang masa pandemi ini berapa hari, Mbak? Kalau kemarin yang untuk tanggal 1 itu total 12 hari. Jadi 10 hari di Saudi. Tapi kalau yang tanggal Oke. saya itu karena saya berangkatnya mundur, tapi tiket pulang saya seatnya kan sama dengan yang tanggal 1. Jadi saya berangkat tanggal 3, pulangnya bareng dengan yang tanggal 1. Jadi kalau saya Oh, total jadi 10 hari. 10 hari ya. Mbak, bagaimana Mbak Mm-mm. sikon Madinah dan Mekah? Kalau dulu kan yang biasanya kan banyak yang berjualan, ramai atau ke toko-toko juga masih buka atau tutup atau sepi atau bagaimana sih Mbak? Yang jelas shop yang buka hanya barbershop. Oh, yang tempat jualan-jualan gitu udah nggak lagi ya? Nggak ada, nggak ada. Barbershop. Kecuali Albaik, ini ya, Albaik gitu Mbak? kecuali Albek Albaik. buka, Albek buka. Oh, Terus Bin Daud, Bin Daud buka. buka, Oh iya, gitu ya kan. supermarket ya. Kalau yang lain tutup, semua tutup. Waduh, sepi banget ya. Nih aku Sepi banget. mau tanya, nih ada pertanyaan dari Mbak Desi Arisandi, suntik meningitis sendiri bagaimana Bu? Oh iya, kalau saya Suntik suntiknya kan memang sudah punya. Jadi memang itu syarat untuk bisa Oh, berangkat umroh. Jadi memang harus punya surat suntik meningitis. maksimal 2 Jadi tahun kalau sekarang misalnya kalau Mbak yang Butet mau ya. umroh mendadak siapkan itu paspor sama surat suntik meningitis harus pegang aja. Iya. Mbak, ini apa benar setelah ini masih ditutup ya? Arab Saudi masih menutup jamaah Indonesia untuk nggak boleh umroh dulu ya? Benar nggak sih Mbak? eh Informasinya begitu, tapi buktinya hari ini ada Iya. visa keluar. Oh, udah ada umroh lagi? Grup yang akan berangkat nanti tanggal 22. Berarti ini kloter keempat lah ya. Rencananya Kloter akan ada keempat. keberangkatan tanggal 22 ya. Tapi ini yang saya tahu ini bukan pakai sponsor seperti yang saya kemarin. Jadi memang normal. Jadi harga pun juga sudah harga mahal gitu kan. Bukan harga kayak saya cuma Berapa? 15 juta. Kalau Kalau ini yang berapa nih? sekarang Kalau ini sekarang sih kurang berapa? tahu detailnya ya, tapi kurang lebih sekitar 28 sampai 33. 28 sampai 33 juta ya. Ini Mbak Butet Juta. sebenarnya Arab Saudi ini membuka berapa jamaah sih untuk khusus Indonesia untuk umroh masa pandemi ini Mbak? Kalau informasinya sih 10.000 untuk semua ya per hari. Oh Tapi banyak per hari. ketika saya berangkat kemarin itu cuma Indonesia dan Pakistan yang ada. Jadi warga negara lain belum ada. Oh, yang Eropa nggak ada yang dari Turki, dari Suriah, dari mana belum ada? Enggak, enggak ada. Enggak ada, belum ada. Baru Indonesia dan
Pakistan. Karena apa? Saya melihatnya kenapa Indonesia diutamakan? Karena kan rata-rata orang Indonesia ini nurut-nurut, Iya, ya. iya betul, Mohon maaf, betul, betul. Iya, iya. beda dengan Betul. Mesir, beda Eropa, iya dengan betul. Maroko. Orang Maroko dan Iya, Mesir betul, betul masalah banget, kunci Mbak. kamar aja mereka berantem pun mau gitu kan. Biasa, Iya, memang mereka terbiasa seperti itu. Tapi kalau iya orang betul. Indonesia kan enggak, ya sudah Bu, sabar, sabar kan kita. Iya, iya, iya betul. Malaysia juga ya, Malaysia ada Mbak. Malaysia juga nurut tuh orang-orang Asia Malaysia kayak gitu. tidak ada. Malaysia belum Oh, buka. Malaysia nggak ada. Jadi memang baru Indonesia. Ya, Indonesia dan Pakistan ya, cuma Masya ya itu Allah. ketika Indonesia untuk kita uji coba, ternyata kita sendiri membuat pelanggaran-pelanggaran gitu kan. Meskipun Iya, iya. meskipun ada sih yang viral itu mereka sampai bikin klarifikasi kenapa mereka sampai duduk-duduk di bawah, kenapa mereka sampai keluar hotel itu ada klarifikasinya. Tapi yang terjadi Iya. akhirnya kita semua yang jadi yang imbasnya ke kita semua lah gitu. Itu satu. Tapi uh, apa alasan terbesarnya adalah mungkin ya, ini menurut saya ada dua. Yang pertama adalah pelanggaran tadi, tapi yang kedua adalah kasus positif yang meningkat. Itu. Jadi Oh, Saudi juga tidak mau beresiko. Saudi tidak mau beresiko, iya. ngapain saya izinkan jemaah umrah Indonesia untuk berkeliaran di Mekah kalau mereka positif kan Iya, begitu. iya. Jadi mending Iya, betul, karantina betul. langsung pulang. Karantina langsung pulang ya. Jadi Karantina karantina langsung tuh pulang. 3 hari. Setelah ibadah, karantina lagi 3 hari ya, Mbak Butet ya. Mbak Jadi Butet jadi total dapat saya berapa kali karantina umrah? 8 hari. Pergi berapa tadi? 12 hari, karantina 8 hari. Jadi kita cuma Saya ibadah berapa? saya Cuma tiga datangnya hari. cuma 10 jatuhnya. Saya cuma 10 hari karena kan saya berangkatnya mundur. Oh iya, iya. Kalau total 8 hari di karantina, jadi cuma 2 hari kita ibadah. Ya, Mbak? Jadi kalau 10 hari PP, berarti kan sama 2 hari, saya cuma 8 hari di Mekah. Iya. Dari Iya. 8 hari ini keluar kamar paling cuma 4 jam 5 jam doang untuk umroh. Ya Sesudah itu Allah. masuk kamar lagi. Masya Allah, ngenes aku. Secara kita lagi ada di tanah suci ya, Mbak ya. Kayak kalau Ya, nggak ngapa-ngapain, ngapain di kamar gitu ya. di kamar aja. Mbak, Sudah sampai saya dengan teman sekamar tuh sudah sampai gini. Ngapain lagi ya? Ngaji udah. Terus ngapain lagi? Ah, tidur ya, tidur saya. iya. Jadi bingung nih ngapain ada di Mekah kok kita begini doang gitu ya, Mbak. Mbak, ini Dan ada juga yang Masjidil ngomong Haram di depan mungkin waktu kita berangkat. gitu loh. Kebayang Iya, nggak sih Masjidil Haram depan kita? Cuma kita ya Allah lihat doang. iya, sayang banget ngenes ya Mbak Butet ya. Mbak Butet nih ada Nah, lagi nih. itu. Oh ya Mm-mm. teman-teman asa kebaikan kalau mau bertanya silakan ya. Ini aku mau bacain lagi yang tadi Mbak Desi lagi. Yang soal tadi ketika kita berangkat negatif, ternyata sampai sana positif, kata dia, mungkin waktu berangkat virusnya belum bereaksi. Bereaksi setelah beberapa hari, sepertinya saat kita tipes atau sakit lainnya gitu. Jadi harus terdeteksi dulu, gitu kali ya Mbak Butet ya. Kenapa ada positif Oh, negatif gitu, berarti tes bukan ketika negatif. di pesawat ya kenanya ya. Iya mungkin kan karena kan masa inkubasinya kan Mbak, mungkin gitu kan. Jadi ketika dites ternyata dia positif gitu. Baru Iya. iya 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 Nah ini iya ada iya. dari Mbak Karena Tresna. ada teman saya yang dia Iya. pakai menjaga protokol banget gitu kan, menjaga protokol banget. Bahkan ketika yuk kita foto, dia pun nggak mau lepas masker sama sekali gitu kan, gitu saking Tapi menjaganya. Tapi positif. ya kadarulahnya malah dia yang positif gitu. Waduh. Jadi Namun kita di akhirnya tanah saya suci juga harus berpikir hati-hati kali teman-teman, ya Mbak. kenapa? Iya. Di tanah suci kita juga harus hati-hati juga ya dalam pikiran, dalam hati kita nggak tahu ya Mbak. Mungkin kita kan, Betul, ya harus betul. yakin aja kita sehat, yakin sama Allah gitu ya Mbak. Ya betul, itu betul banget itu. Nah ini insya Allah tahun depan Jadi udah umrah normal kembali, karantina. amin. Iya. Nah pertanyaan lain mungkin ada lagi.
Nah, jadi air zam-zam di Masjidil Haram dan Nabawi apakah masih tetap disediakan, Mbak Butet? Dari Mbak Desi lagi nih. Kalau Nabawi saya kurang tahu ya karena saya tidak ke sana. Cuma informasinya sih Iya, iya. tetap ada di Nabawi ada. Saya juga lihat dari dari live di Nabawi gitu itu ada. Tapi kalau di Masjidil Haram itu memang em, ada dua dua cara mereka menyiapkan air zam-zam itu. Pertama dengan mereka kasih botol-botol. Jadi ada Oh, sudah petugas, dia bawa kayak disediakan. ransel besar gitu, dan itu isinya air zam-zam yang dalam bentuk botol. Oke. Gitu. Jadi yang dalam bentuk botol inilah yang dibagi-bagi. Gitu. Jadi Nah, kita ada nggak bisa juga ngambil yang sembarangan mereka kayak dulu ya? enggak. Kalau kita kan dulu kita mencet-mencet sendiri, ini nggak ada sama sekali. Mereka yang Iya, menyiapkan, jadi kita ngambil hanya gelas yang memang untuk kita minum. Gitu, botol yang iya. memang kita untuk minum. Nah, ada juga yang dia pakai bawa galon seperti itu dan apa ya kayak orang jualan teh kalau di Turki itu loh disemprot gitu loh jadi Iya, dia iya. dia tuang begitu. Ada yang Iya, model iya. seperti itu kalau itu kan pakai gelas. Sementara saya kemarin Oh berpikir iya. oh berarti saya boleh dong minum banyak-banyak. Saya tanya kan boleh nggak saya bawa lagi, boleh. Kamu butuh berapa? Saya butuh 5. Ya udah kamu 3 aja. Dikasih 3 doang. Jadi jangan bentuk botol. Iya, iya. Nggak selagi apa-apa ya, Mbak. selagi Yang penting kita karena bisa minum air kita tahu zam-zam ya. bahwa kenapa. Nggak apa-apa, dengan situasi seperti itu kan kita paham lah ya. Yang penting kita bisa minum air zam-zam sebanyak-banyaknya ya. Iya, iya, mereka bilang nggak apa-apa kalau kamu mau bawa nggak apa-apa gitu kan. Cuma waktu itu kan saya tidak Iya, iya. terpikir akan membawa air zam-zam karena saya pikir pulang saya dapet gitu. Ternyata pulang nggak dapet. Iya, iya. Iya. Pulang pun nggak dapet air zam-zam. Akhirnya sudah air zam-zam yang 3 botol itulah yang saya bawa pulang. Oh, jadi nggak dapat 5 liter kayak biasanya, Mbak? Nggak dapet. Enggak. Semua Nggak dapet jamaah sama sekali. Mbak? Semua Semua jamaah atau jemaah. jamaahnya Mbak Butet aja? Semua Semua, jamaah? semua jemaah. Oh, Semua jemaah. Karena begitu sampai di bandara, saya kan celinguk. Saya nggak dapet zam-zam kan. Saya celingak-celinguk mau iya. beli air zam-zam, nggak ada. Masya Allah, segitu banyak air zam-zam yang tumpah ruah ya, Mbak. Kita nggak bisa. Nah, itu tadi Karena saking dijaga ketat kali ya, kita nggak boleh keliaran ya. apakah memang ini khusus untuk pandemi ini saja atau seperti apa? Saya kurang tahu, saya belum tahu. Iya. Oke, Mbak, kalau menurut Mbak Butet, di masa pandemi gini, peminat umrohnya semakin bertambah, berkurang, atau bagaimana sih, Mbak? Jadi gini, kemarin itu saya ada bawa teman yang dia belum pernah umroh. Saya bilang, Pak, nggak usah lah berangkat sekarang, Bapak belum pernah umroh. Sayang kalau nanti di sana cuma sebentar, karena kita tahunya kan ada karantina, gitu kan. Jawaban dia Iya. adalah nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. Ketimbang saya mundurkan nanti di musim normal, duit saya nggak ada. Duit saya cuma punya segini-segininya. Gitu ya. Jadi akhirnya inilah saya bawa. Ketika saya bawa, manasik pun sehari sebelum berangkat tuh saya manasikin gitu kan. Berangkat dia. Nah, tapi memang dari awal saya sudah sampaikan bahwa saya nggak tahu apa yang terjadi nanti. Bisa jadi karantina, bisa jadi apa segala macam kita nggak tahu. Dan dia siap gitu. Nah, ketika pulang, teman-teman yang bareng sama saya ini mereka bilang begini, ada yang sudah pernah umrah berkali-kali, haji berkali-kali. Mereka bilang gini, memang kita cuma 4 jam di Masjidil Haram, gitu kan. Memang kita bisa dibilang lama di kamar, gitu kan. Tapi pengalaman Iya. umroh di masa pandemi belum tentu setahun, 100 tahun sekali ada, Betul, betul, betul. gitu. Dan itu yang membuat mereka bilang, Mbak, kalau ada lagi ya saya mau. Jadi Oh, sekarang saya sudah jadi punya list. semua orang mau ya? Saya sekarang sudah punya list Mbak yang juga mereka mau nggak? mau kalau memang ada harga murah lagi. Ada sudah masuk-masukan data ke saya. Saya bilang nanti kalau ada lagi ya, saya nggak tahu ada lagi atau tidak. Tapi ada juga yang bilang Mbak, berapapun harganya saya mau. Gitu. Mbak Butet Jadi juga karena mau itu dong, tadi 15 juta. yang 15 itu kan. Mau dong, Mbak, mau. Ini Juga aja, pengen di list ngerasain. aja. Kalau memang nanti Kenapa? ternyata ada kan ala
kalau yang biasa cari tiket murah kan udah paham lah ya. Ada umroh Iya, sekarang, ada tiket sekarang, nggak usah pakai babi ibu bayar kan begitu. iya, iya. Jadi kemarin itu ada juga yang nanya, Mbak gimana umrohnya? Saya bilang oke, saya sudah daftar. Kalau mau mana datanya, mana duitnya? Pertanyaan dia adalah, Mbak, Iya. kalau nanti saya swab ternyata positif, nanti gimana uang baliknya? Mbak, nanti kalau uang baliknya berapa lama? Mbak, nanti ada potongan apa? Mbak, nanti di Saudi gimana? Oh, udah yang begini-begini saya tinggal. Kebanyakan Ribet ya. nanya, karena waktu kita kan cuma sebentar. Iya, kita jalanin aja lah. Kalau udah umur Begitu kita dia mah ikhlas daftar, aja ya, Mbak. udah terus. Kenapa? Iya. Kita kalau udah umroh mah kita udah ikhlas aja lah, udah serahin diri aja ya, Mbak. Yang penting niat kita ibadah gitu ya, karena Allah gitu ya, Mbak. Udah jangan mikir nih gimana, Itu nih kenapa, nanti gimana, nggak usah. nanti aja. Iya, bener. Mbak, ini ada yang tanya nih Itu dari Mbak Tresna. Kapan Mbak Butet, kapan lagi bawa jamaah umroh? Mau dong ya 15 juta. saya kemarin dapat sponsor sih ya. Kita doa semoga ada sponsor lagi. Amin. Terus sponsor ajak-ajak ya, Mbak. Tapi kalau dihitung-hitung ya, saya coba menghitung, pun ini tidak dalam kondisi COVID, ya, pun ini tidak dalam kondisi COVID, umroh biasa normal, sekamar berdua di bintang 5 dengan fasilitas seperti yang tadi saya sebutkan bintang 5, bis cuma isi 20 kan semi private lah seperti itu. Harga 28 tuh worth it sebenarnya. Iya. Karena kalaupun tidak mereka harganya juga 27 juga. 27 28 Iya, juga iya sama. betul betul. Iya betul betul. Gitu. Jadi kalau saya Betul, Mbak. melihat harga sekarang ini ya oke lah gitu loh. Dan momennya Iya. itu yang bisa jadi tidak akan ada lagi nanti di bulan Maret atau April, nggak ada ya sekarang. Betul. Ya. Ini ada lagi pertanyaan nih, Mbak, dari Pak Syarif Toib. Pak Syarif Toib ini kata dia nggak apa-apa 4 jam. Tadi kan katanya kita di Masjidil Haram cuma 4 jam dikali 100.000 kebaikan. Bener sih ya. Nah, kayaknya nih Pak Syarif ini dia waiting list di Haji Jawa Tengah 30 tahun. Ada kesempatan berangkat. Waduh, 30 tahun untuk haji. Pak Sarif udah Dan sehat kita Pak Sarif. Saya kenal dengan temennya Pak Sarif Mbak ini. Butet ya? Temen Mbak Butet ya? Mbak Butet kenal ya jamaahnya ya? Leader beliau. Kita doakan semoga cepat sembuh. Amin, ya rabbal alamin. Sudah berapa hari karantina Pak Betul. Sarif? Pak Sarif sedang ini diuji. Oh, lagi di Turki. Habis umroh juga ya, Pak ya? Enggak umroh, cuma apa namanya beliau tulis di Facebook ini positif. Oh, Ya, jadi sekarang lagi karantina di rumah itu. cepat sehat ya Pak Syarif ya. Semoga setelah ini hasilnya negatif gitu ya. Benar sih Pak. Amin. Amin. OTG. Amin. Oh, OTG. Kalau OTG mah sebenarnya nggak ada gejala sama sekali ya Mbak ya. Mbak Butet kapan lagi mau bawa jamaah umroh dalam waktu dekat kah? Teman-teman sih minta, Mbak, kalau memang ada harga 28.30 nggak apa-apa gitu kan. Cuma memang mereka minta didampingi. Saya bilang kalau minta didampingi berarti kan saya harus menghitung bagaimana mengcover saya berangkat. Gitu Ya, kan? betul. Jadi ini saya lagi kumpulkan orang sih, gimana caranya saya bisa berangkat. Kalaupun memang ada nanti ambil yang di Desember, rencananya seperti itu. Oh gitu. Tapi belum fix karena memang sekarang kita nunggu nih yang grup tanggal 22 berangkat dulu apakah memang sudah normal, sudah agak normal gitu kan atau masih seperti saya kemarin. Nah, jadi tadi kan Mbak Butet bilang dari Indonesia itu disediakan 10.000 ya untuk Indonesia ya jamaah ya. Nah itu jadi jeda waktunya memang tidak tiap hari atau bagaimana Mbak? Kalau informasinya itu per hari. Oh per hari untuk seluruh 10.000 dunia. per hari. Tapi saat ini kan untuk seluruh dunia. Indonesia berapa kurang tahu tapi
kemarin itu kan karena memang tutup, kita nggak tahu lagi apakah aturan itu masih berlaku atau tidak. Tapi per hari ini visa sudah Oke. keluar. Oh, udah keluar. Alhamdulillah. Hari ini Nah, ada ini visa sudah dari keluar. ada Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Kakadin. Mbak, masih ditutup ya Mbak input visanya, kata Pak Kakadin nih. Ini jamaah Kak juga ya, Adin, jamaah Mbak Butet ya? ya. Kak Adin, jadi kalau visa sudah mulai bisa dibuka per hari ini. Jadi Sudah dibuka? sudah bisa input dan sudah keluar per hari ini. Ada teman saya berangkat tanggal Alhamdulillah. 22 nanti tuh ada. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga semakin ini ya Mbak, seperti normal, seperti dulu lagi ya Mbak. Jadi bisa kita ke umroh jumlahnya berapa aja ya Mbak ya? Amin, ya Allah, amin. Benar-benar. Amin, ya rabbal alamin. Oke Mbak Butet nih kayaknya kita udah berjalan 1 jam. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi nih? Sebentar lagi kita sudah berlangsung, sudah 1 jam. Instagram itu hanya menyediakan waktu 1 jam untuk live Instagram. Iya. Sebenarnya masih banyak banget yang mau ditanyakan nih Mbak. Insya Allah kapan lagi Mbak Butet bersedia ya menjadi narasumber di sini lagi. Boleh, dengan boleh. tema yang berbeda. Aku tuh tertarik dengan tema umroh backpacker Mbak. Nanti Insya Allah ya kita Mbak Butet di sini lagi ya. Boleh, Jadi narasumber lagi untuk kita untuk asal kebaikan ya. Amin. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Mbak Butet untuk sudah bergabung di sini. Terima kasih, mudah-mudahan tema hari ini bisa banyak membawa manfaat, bisa banyak membawa ilmu pengetahuan, informasi soal umroh di masa pandemi. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat asa kebaikan. Maafkan kalau ada salah-salah kata, salah-salah omongan ya Mbak, ya teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Mbak Butet. Tetap Ya, kita setiap hari terima kasih Kamis semua. ada di live Instagram di Asa Kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.